warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fibda Zaskia Amalia, nomor absen 15. Saya Nabi Fatul Utaidillah, nomor absen 24. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai kerajaan Islam yang ada di Indonesia, khususnya di daerah Papua, yakni Kerajaan Waigeo. Kerajaan Waigeo terletak di Pulau Waigeo atau juga yang sering disebut dengan Pulau Ambeli atau Waigeo, Provinsi Papua Barat, dengan pusat kekuasaan di Wewayai. Pulau tersebut merupakan salah satu pulau terbesar dari Kepulauan Raja Ampat dan diapit oleh Pulau Halmahera dan Pulau Papua yang luasnya mencapai 3.155 km dan titik tertingginya mencapai 1.000 mdpl. Letak koordinat dari pulau ini adalah 0 derajat 12 minta utara, 130 derajat 50 bujur timur, atau 0,2 derajat lintang selatan, dan 130,833 derajat bujur timur, dengan jarak sekitar 65 km dari darat laut Pulau Papua. Kemudian kehidupan di Kerajaan Waigeo ini terdiri dari kehidupan politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, dan kehidupan agama. Kehidupan politik di Kerajaan Waigeo. Masa dari Kerajaan Waigeo ini yang paling sering disebut dalam sejarah ini adalah Gadun yang berkuasa pada tahun 1900 sampai 1918. Sangat sedikit sumber yang membahas tentang masalah politik yang ada di kerajaan ini dikarenakan Kerajaan Waigeo ini masuk ke dalam wilayah kekuasaan Bacan dari Kesultanan Maluku. Maka sistem pemerintahan yang berlaku dari Kerajaan Waigeo ini adalah tunduk kepada Bacan. Kemudian kehidupan ekonomi dari Kerajaan Waigeo. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Waigeo ini sebagian besar masyarakatnya itu bermata pencaharian sebagai berdagang. Dikarenakan tanah Papua ini memiliki kekayaan alam berupa tambang dan rempah yang sejak dulu menjadi incaran para pedagang dari dalam maupun luar negeri. Sementara di wilayah Ternate dan Tidore, masyarakatnya ini memiliki sumber mineral dan bahan pangan yang melimpah, sehingga antara kerajaan di kepulauan itu Raja Ampat, yaitu Kerajaan Waigeo, dengan kerajaan dari Kesultanan Maluku berupa Kerajaan Tidore dan Ternate itu terjalin hubungan perdagangan dan politik. Sedangkan sistem ekonomi di daerah pesisir Waigeo ini didominasi oleh nelayan dan kegiatan berhari lainnya. Yang keempat adalah kehidupan sosial budaya. Sejak zaman nenek moyang, masyarakat Papua ini telah terkenal sebagai masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga masyarakat Kerajaan Waigeo ini selalu menjunjung tinggi rasa sosial dan saling membantu tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Karena kerajaan tersebut termasuk kerajaan Islam, maka kerajaan Islam yang ada di Papua, maka masyarakatnya tuh juga hidup dengan syariat dan hukum yang berlaku dalam agama Islam. Dan oleh Nazifah. Selanjutnya adalah kehidupan agama di kerajaan tersebut. Menurut beberapa literatur sejarah, agama Islam sudah mulai masuk ke tanah Papua sejak abad ke-8, di mana kerajaan Hindu Majapahit mengalami keruntuhan. Menurut beberapa literatur sejarah, agama Islam sudah mulai masuk ke tanah Papua sejak abad ke-8, di mana kerajaan Hindu Majapahit mengalami keruntuhan. Islam di kerajaan Waigeo itu sendiri tidak lepas dari kondisi peradaban. Islam yang berkembang di sana pada abad 15 terjadi karena perebutan kekuasaan atas wilayah Kepulauan Raja Ampat oleh dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore. Setelah berhasil dikuasai oleh Sultan Bacan yang merupakan Kesultanan Islam dari Maluku pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Baqir, namun Thomas Arnold dalam bukunya menyebutkan bahwa Raja Bacan yang pertama kali masuk Islam
dan menyebarkannya adalah Zainal Abidin yang memerintah pada tahun 1521. Pengaruh Islam di kerajaan Waigeo yaitu penerapan ajaran Islam yang digunakan sebagai hukum yang berlaku di wilayah kerajaan memiliki warna baru yang mengisi aspek kultural mereka. Terkadang terjadi kontradiksi antara ajaran agama Islam dengan adat dan kepercayaan penduduk setempat yang membuat Islam berkembang sangat lambat di sana. Selanjutnya adalah runtuhnya kerajaan Waigeo. Yang pertama disebabkan oleh masuknya Belanda di wilayah Papua pada abad ke-17, sehingga terjadi perlawanan sengit terutama di Papua Barat. Yang kedua adalah dengan adanya konflik agama, dengan adanya pembunuhan di mana-mana, umat Islam terpaksa mengikuti ajaran Nasrani. Lalu beberapa peninggalan dan sumber sejarah. Peninggalan yang didominasi adalah bangunan-bangunan Islam seperti Masjid Tunas Gain di Fak Timur, Masjid Tubir Seram di Kabupaten Fakfak, dan Masjid Patimburak di Kampung Patimburak. Walaupun sedikit yang mengetahui keberadaan kerajaan Waigeo, namun kerajaan tersebut memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di tanah Papua. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.